Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, termasuk juga membawa berkah bagi sejumlah pengusaha produk busana muslim. Seperti yang ada di Tulungagung, Jawa Timur ini, busana dengan motif ekoprint laris diburu para konsumen. Iya, menarik memang kalau misalnya ekoprint itu kan dari daun-daun, ya kan, motif tidak itu merusak alami. lingkungan juga kan, alami gitu Iya, jatuhnya. betul. Jadi nggak pasaran juga. Nah, selain itu di Gresik, Jawa Timur ada perajin songkok nih, berinovasi dengan menciptakan songkok dengan motif batik dari berbagai daerah di Nusantara. Ramadan membawa berkah bagi pengusaha produk busana muslim berbahan kain ekoprint di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Alia Nabila berbagi ragam produk busana muslim berbahan kain ekoprint buatannya. Permintaannya pun meningkat hingga 2 kali lipat dari biasanya. Konsumen rata-rata memesan mukena, jilbab, dan sajadah sejak awal bulan Ramadan. Selain bisa digunakan sarana ibadah, beberapa produk seperti jilbab juga cocok untuk dikenakan saat beraktivitas sehari-hari. Gini, kalau ekoprint itu kan beda dari yang lain, jadi satu produk itu hanya satu. Jadi kita mendesain mukena yang beda dari yang lain. Masing-masing kain memiliki ciri khas tersendiri sehingga memunculkan kesan eksklusif. Motif daun dan bunga mendominasi kain ekoprint, seperti motif daun jati, kenikir, wulung hingga tabebuya. Harganya pun beragam. Mukena dijual mulai Rp450.000 hingga Rp1.200.000 per buah. Sedangkan untuk jilbab mulai Rp120.000. Sedangkan sejadah dari kain tenun dihargai Rp300.000. Kain ekoprint saat ini menjadi alternatif pilihan kain untuk keperluan fashion. Motif daun yang ada dalam kain menjadi ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh jenis kain lainnya. Beginilah proses pembuatan songkok lukis batik Nusantara milik Muhammad Jeffrey, membuat songkok di Jalan Sindujoyo, Gresik, Jawa Timur. Ide songkok lukis ini diambil dari motif batik dari 34 provinsi di Indonesia, di antaranya motif Aceh, Flores, Toraja, serta Papua. Jeffrey mengatakan diperbolehkannya mudik lebaran membuat warga bergairah membeli songkok untuk merayakan lebaran. Memasuki pekan kedua Ramadan, permintaan songkok lukis batik Nusantara meningkat 75% dari biasanya. Alhamdulillah ada kenaikan omset Pak. Dari kemarin 30% naik hampir sampai 75%. Mungkin setelah pandemi ini kami mudah-mudahan ada kenaikan terus. Bagi yang ingin tampil maksimal saat lebaran, tidak ada salahnya mencoba songkok lukis batik Nusantara ini. Harganya bervariasi, mulai dari Rp75.000 hingga Rp100.000. Peminat bisa datang langsung atau membeli secara daring. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, informasi tadi setelah kalian tuh Anda memutuskan mau jadi inspirasi untuk lebaran nanti ya kan? Betul. Fashion ekoprint, suami pakai songkok seperti yang tadi. dilukis batik Nusantara gitu Betul. kan. Atau mungkin ya itu langsung lah bisnis dari sekarang ya kan, mumpung lagi banyak peminatnya nih. Nah, selanjutnya ini juga bisa antara dua pilihan nih, bisa jadi inspirasi untuk Anda buka nanti atau aduh kayaknya cari cuan lagi deh nih, yuk kita langsung buka. Buka bisnis baru. Betul, gitu. iya nih. Karena di berbagai daerah pasti ada menu buka puasa yang khas banget. Di Jawa Barat misalnya, coba kalau ke Bandung, ada minuman khas menyegarkan yang oke banget deh untuk diburu. Betul, salah satunya itu ada es goyobot sama ada es oyen atau es campur. Wah, keren banget kan ini. Gitu. Kok keren sih? Maksudnya enak banget gitu, saking langsung kepengen nelen ludah. Gitu. Jangan batal, dikira langsung kepengen batal. Nah, pasti informasi ini jangan sampai membuat Anda batal ya. Kita lihat dulu informasi yang satu ini. Minuman yang dingin dan menyegarkan biasanya menjadi salah satu pilihan untuk berbuka puasa. Salah satu ciri khas minuman dingin dari daerah Jawa Barat adalah es goyobot yang berasal dari daerah Garut. Salah satu penjual minuman yang menggunakan bahan utama sagu aren atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan nama Aci Kawung ini terdapat di Jalan Kliningan, Kota Bandung.
Selain aci kawung, ada beberapa bahan lainnya yang dicampurkan sebagai pelengkap, seperti potongan roti, gula cair, dan susu kental manis. Stok kan sekarang stok 1.500 stok. Bikin stok 1.500. Nggak tahu ya kejual berapa ya. Belum kemarin ngejak stok 1.000 lah. Kejual. Es goyobot dijual dengan harga Rp5.000 dan banyak diminati oleh pembeli sebagai takjil. Karena kalau misalkan di sini mah kan yang terkenal kan goyobotnya, dan ya emang yang paling simpel aja dan yang paling enak aja udah di sini mah udah pasti goyobotnya. Minuman dingin lainnya yang cocok untuk berbuka puasa adalah es oyen. Es campur legendaris asal kota Bandung ini sudah dikenal sejak 1958. Di dalam satu porsi es oyen terdapat air dan daging buah kelapa, potongan buah alpukat, kolang-kaling, pacar Cina atau sekoteng, dan nangka yang kemudian dilengkapi dengan gula dan susu kental manis. Tapi yang membedakan dengan es campur yang lain, kita punya racikan di gulanya gitu. Kalau rasa kelapa, rasa alpukat pasti sama semua. Tapi untuk rasa gulanya kami emang beda dengan yang lain. Terletak di Jalan Sukajadi, Kota Bandung, banyak warga yang berbuka puasa dengan es campur dengan harga Rp16.000 per porsi ini. Udah berapa kali kesini ya kualitasnya bagus sih, dari bahan-bahannya fresh ya. Pada hari biasa, es campur terjual 500 porsi sejak pagi hingga malam hari. Tetapi selama Ramadan, jumlah itu terjual dalam waktu singkat karena penjualan baru dilakukan mulai pukul 3 sore. Wilam Nasution, Kahvi Jati, Bandung, Jawa Barat. Ya, meskipun di bulan suci Ramadan ini katanya kan setan dibelenggu ya, tidak untuk menggoda manusia, tapi saatnya nih kita menggoda. Berarti kita enggak sih, kan kita hanya memberi inspirasi. Oh, beri inspirasi gitu ya, agar nanti kira-kira buka puasanya mau makan apa gitu. Kira-kira nanti bisa jadi buat bisnis gitu ya. Nah, ini ada juga nih kuliner satu lagi khas daerah yang mungkin sayang kalau dilewatkan ya. Ini bisa jadi menu utama atau bisa jadi ya camilannya lah buat takjil gitu. Betul, iya bisa jadi nanti habis taraweh makan ini gitu ya. Jadi ada bubur sop khas Banten dan kue asida khas Ternate Maluku Utara. Tapi jangan sekarang makannya lah, ingat nanti pas azan maghrib aja. Selama bulan suci Ramadan, bubur satu ini akan Anda temukan di Pandeglang, Banten. Warga lokal menyebutnya bubur sop. Mirip bubur Manado, namun bubur satu ini merupakan perpaduan sop dengan aneka sayuran seperti kol dan tauge. Agar lebih nikmat, biasanya dilengkapi dengan topping berupa ragam sate hingga gorengan. 10 tahun. Tiap hari, tapi ini kan bulan suci Ramadan, balik sore, rasa kesini. Kuliner satu ini bisa jadi rekomendasi di waktu berbuka puasa Anda dengan harga yang cukup murah, yakni satu porsi hanya Rp5.000. Kalau kudapan yang satu ini bisa Anda jumpai di Ternate Maluku Utara. Namanya kue asida. Bahan utamanya hanya gula merah, tepung, dan mentega. Mirip seperti dodol, pembuatannya pun butuh tenaga saat mengaduknya. Namun yang berbeda membuat kue asida hanya butuh waktu 30 menit saja. Beri sensasi manis asin dengan mengolesi mentega dan taburan gula pasir. Di tiap bulan puasa baru bikin asida. Tapi di luar bulan puasa cuma bikin kue-kue roti, makrom, biskuit itu saja. Untuk warga Ternate, kue asida sering dijadikan kudapan untuk berbuka puasa. Tim Liputan CNN Indonesia. Anda pecinta kurma gak nih untuk sajian berbuka? Nah, usai jeda kami ada rekomendasi lain dari olahan kurma unik banget. Ya, memang manisnya buah kurma yang dipadukan dengan olahan sambal gami khas Bontang. Nah, sesaat lagi ya, tetap di Good Morning.